Wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Teddy. Jadi di sini saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pokok pemikiran dari seorang Paul Krugman, di mana beliau adalah salah seorang penerima Nobel dalam bidang ekonomi. Nah, hal fokus utama yang ingin saya ambil dari pemikiran ekonomi ini tentang ekonomi internasional yang dikemukakannya. Jadi, teman-teman sekalian, ekonomi internasional ini pasti lekat urusannya dengan yang namanya skala ekonomi. Skala ekonomi itu, bagi Anda yang belum tahu, ketika sebuah kondisi ketika biaya produksi menurun, tapi output yang dihasilkan itu bertambah. Seharusnya secara logikanya itu jika biaya produksinya itu turun, maka seharusnya outputnya juga menurun, tapi ini tidak. Jadi itulah hasil dari Paul Krugman itu sendiri, di mana beliau menjelaskan hal itu. Jadi penjelasan Paul Krugman itu, ketika perusahaan itu memproduksi secara besar-besaran atau mengambil bahan mentah, membeli bahan mentah secara besar-besaran atau bisa dikatakan borongan lah, itu akan mendapatkan harga yang lebih kecil dibandingkan harga aslinya. Dan juga yang kedua, jika tempat mengambil atau tempat mereka untuk transportasi itu lebih dekat dengan pasar, itu juga bisa menjadi faktor di mana keuangan internasional biaya produksinya lebih murah maksudnya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Tapi selain yang tadi saya jelaskan teorinya, ada contoh yang diberikan oleh Paul Krugman itu ada 3. Maksudnya konsekuensinya 3. Yang contohnya itu tentang perusahaan mobil dan dumping. Pertama, harga akan menjadi lebih rendah dalam keadaan autarki. Kedua, perusahaan yang bertahan setelah berdagang itu akan berkurang. Terus yang ketiga, itu jumlah penjualan akan meningkat karena tadi berkurangnya perusahaan. Jadi inilah yang dimaksud dari pokok pemikiran Paul Krugman tentang skala ekonomi, ya, dimana itu konsekuensi dari beberapa perusahaan yang keluar dari pasar itu karena tadi itu ada barang yang lebih murah. Argumen saya mengenai itu, ya, itu adalah hal yang brilian sekali dan patut kita contoh, dimana ketika kita ingin menjadi seorang ahli ekonomi itu harus mengambil langkah-langkah dan pemikiran yang tepat. Oke, mungkin hanya itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.